Sini, ngedeket. Kelihatan nggak? Gue juga nggak tahu nih, Bang Katak tuh siapa dan yang mana ya? Tuh. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang cara-cara dukun mengeluarkan asap. Ada juga yang beranggapan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki kodam itu tubuhnya berasap. Jadi di video kali ini kita akan bongkar seluruh rahasianya. Dan nantinya juga akan gue ajarkan salah satu caranya secara detail, sehingga kamu bisa praktekkan langsung di rumah. Tapi sebelum gue bahas dan bongkar rahasianya secara mendalam, seperti biasa nih, gue akan tonton dulu video-video yang berhubungan dengan kesaktian efek asap ini nih. Langsung aja kita tonton videonya. Ini kelihatannya sih pedagang pinggir jalan ya. Waduh, ini bukannya maksud nutup rezeki. Cuma ini perlu diluruskan agar masyarakat Indonesia tidak terbodohi dengan hal-hal yang seperti ini. Tuh, ya ada kayu yang kalau dideketin dia, nah keluar asap tuh. Kalau dideketin dua, ya. Aneh ya? Aneh ya. Kalau UGM udah gempar, Pak. UGM udah gempar. Nah, ini apa iya? UGM udah gempar. Nah, nyari rezeki sih nyari rezeki, cuma ya nggak bisa dengan cara membodoh-bodohi masyarakat juga. Ya, tapi kita di sini berusaha berpikiran baik aja ya. Mungkin si bapak ini juga korban. Bisa jadi si bapak ini juga reseller. Jadi dia nggak tahu nih aslinya seperti apa. Itu kayunya itu kayu apa gitu. Bisa jadi kan. Di sakti nggak tuh? Kepala loh, di kepala ke kepala tembus. Aduh. Oke, nah ini bahaya nih guys sebenarnya. Dimasukkan ke mulut bahaya. Kalau di sini katanya untuk pengobatan-pengobatan. Tapi kalau dimasukkan ke dalam mulut kayak gini, ini bahaya ya. Kurang lebih begitu aja mungkin video pertama. Ya, semoga aja si bapak punya pekerjaan yang lebih halal dan lebih tahu apa yang dia jual sebenarnya gitu sih ya. Ya, kita doakan aja. Nah, terus video berikutnya nih, banyak banget yang nge-tag ke gua tentang seseorang yang lagi ngobrol, tangannya bisa keluar asap. Sih katanya banyak yang berpikiran itu adalah kodam dari si orang tersebut. Ya, kita tonton dulu videonya. Ada musiknya, kita matiin. Nah, ini kita lihat detik-detik Bang Katak ngeluarin asap dari tangannya. Nah, gue juga nggak tahu nih Bang Katak tuh siapa dan yang mana ya. Tuh, itu tuh katanya. Nah, itu katanya itu bukti atau kodam dari si orang tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya ini sih yang lagi ngobrol si orangnya ini juga dia nggak menyadari ya. Bukan perbuatan dia juga, bukan keinginan dia juga sengaja mengeluarkan asap. Tapi memang kebetulan aja timingnya. Kita tonton sekali lagi dengan kecepatan video yang diperlambat ya. Dan perhatikan baik-baik dari mana asapnya keluar. Yuk kita perlambat nih ya. Nah, ini kita perlambat nih. Kamu perhatikan guys, dari sisi kiri kameranya nih. Kiri bawah. Lihat baik-baik. Asapnya itu sebenarnya asap kameramennya yang entah lagi nge-vape atau ngerokok. Kamu perhatikan baik-baik bagian sisi bawah kiri. Nah, tuh. Asapnya itu keluar dari balik kamera. Dan kebetulan ngepas sama si orang ini nih. Yang tangannya lagi begini. Jadi kelihatannya keluar dari tangan. Padahal, seperti yang tadi kita tonton bareng-bareng. Masih kurang jelas nih. Kalau masih kurang jelas, kita tonton lagi nih. Nih. Pas mendekati keluar asapnya. Nih, ya. Lihat baik-baik. Asapnya itu keluar dari bagian kiri bawah. Nih, itu asap si kameramen yang lagi ngerokok atau nge-vape mungkin. Nah, tuh kan. Ya. Kamu bisa lihat baik-baik.
Jadi hal seperti ini memang bukan disengaja ya, bukan si orangnya yang ingin mengeluarkan asap. Cuma timingnya aja yang pas ketika si kameramen lagi ngerokok atau lagi nge-vape, tiba-tiba dia gerak, set. Terus asapnya lewat di depan kamera, sehingga kelihatannya keluar dari tangan gitu. Dan juga sebenarnya ada video satu lagi, yaitu di video yang dibahas di sini nih. Si dukunnya tuh ngusap-ngusap rambut korbannya pakai telur, terus di rambut si korban keluar asap. Tapi ya daripada gue tonton ulang kan, kalau kamu mau nonton videonya, tonton di video yang ini. Tapi di sini gue akan praktekkan langsung plus bongkar rahasianya, biar nggak kelamaan nih videonya. Oke, langsung aja kita bongkar dan bahas detail plus gue praktekin. Karena kalau di ilmu merah, anti cuma sekedar ngomong doang. Di ilmu merah semuanya ada pembuktian dan pembongkaran rahasianya. Langsung aja, check this out. Wus. Oke, yang pertama nih, yaitu yang kayu tadi nih. Ya, di sini gue udah membuat 2 buah kayu yang bisa mengeluarkan asap seperti tadi nih. Nih lihat, ini kayu 1 dan kayu 2. Lihat, kayu ajaib. Boleh kamera mendekat mungkin? Tuh. Ya. Kelihatan nggak asapnya? Kelihatan? Sakti nggak? Tuh. Ya. Kayu ajaib katanya. Ini kayu alami katanya. Padahal ini buatan, guys. Dan ini bahaya kalau dimasukin ke dalam mulut. Ya. Karena ini sebenarnya bahan kimia. Nih, mau tahu cara gue buat? Ya, cara buatnya adalah potong 2 buah kayu seperti ini, lalu celupkan di cairan kimia A dan ini cairan kimia B. Didiemin kurang lebih seharian, lalu didekatkan. Maka dia akan berasap seperti ini. See? Nah, kamu bisa lihat sendiri nih, ini keluar asap nih, cukup banyak. Nah, mungkin kalau ini kurang banyak, bentar, ada satu lagi nih. Mungkin itu udah agak kering. Ini gue akan ambil lagi. Nih, nah ini masih lebih banyak nih asapnya. See? Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, nah ini masih lebih basah nih. Tuh, asapnya kelihatan. Jadi sebenarnya bukan kayu ajaib, tapi ini adalah kayu yang dibuat. Modalnya cuma 2 buah kayu, dicelupkan di bahan kimia. Bahan kimianya apa? Nah, kalau gue kan nggak cuma ngomong doang nih. Gue juga punya, karena gue beneran tahu guys, beneran tahu bahan kimianya namanya apa, cara buatnya kayak gimana. Nih, ini dia. Tring 1, ini bahan kimia A, kelihatan ya di bawah sini ya. Oke. Terus satu lagi, ini bahan kimia B. Jadi ada 2 bahan kimia. 1 kayu dicelupkan ke sini, 1 kayunya lagi dicelupkan ke sini. Seharian, lalu diangkat. Dan kalau 2 bahan kimia ini didekatkan, maka ini akan keluar asap nih guys. Nih lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini baru dideketin kayak gini aja, belum dibuka, udah keluar nih. Tuh, kalau 2 kimia ini didekatkan, dia keluar asap. Jadi sebenarnya bukan kayunya yang alami, bukan kayunya yang keluar asap, tapi bahan kimianya. See, ini bahaya guys, kalau bahan kimia ini masuk ke dalam mulut ya. Karena memang bukan untuk dikonsumsi. Oke, jadi udah paham ya, bukan kayunya yang ajaib, tapi memang kayunya dibuat menggunakan 2 bahan kimia ini. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Check this out. Wush. Nah, berikutnya nih, yaitu yang di video ini nih. Yang kepala si pasien digosok-gosok, keluar asap ngebul. Katanya si korban ini disantet, diguna-guna. Nah, ini pembakaran guna-gunanya nih, makanya ngebul. Itu penipuan ya guys ya. Nah, sekarang gua akan praktekkan nih. Misalkan si Mary ini, boneka hidup gua, ini korban dukun nih ya. Misalkan gue jadi dukunnya. Nah, si Mary ini gua akan bilang, wah kamu diguna-guna nih. Sebentar ya, ini coba saya akan sembuhkan. Kita coba. Nah, terus kalau udah kayak gini, sambil dibaca-baca mantra, nah, dia ngambil telur sama apa nih? Daun. Nih, kayak gini. Nah, telur sama daunnya dideketin sini. Wuih. Kelihatan nggak ngebulnya? Kelihatan? Tuh. Wuih. Digosok-gosokin.
ya kan? Us. Nah, katanya ini santet, guna-guna, ya. Tuh, wah kamu nih disantet tuh, kamu diguna-guna, alik. Tuh, makan nih guna-guna. Makanya si dukun yang di video ini tuh bawa tas. Nah, di rahasianya itu di dalam tasnya itu, guys. Nih, rahasianya adalah sebenarnya sama. Menggunakan 2 cairan yang tadi juga. Cuma kalau di toko perdukunan dijualnya dalam bentuk botol kecil kayak gini. Nih. Botol kecil seperti ini. Oke, kelihatan di kamera? Fokusnya? Oke, nah ini dikasih pewarna nih, cairan A, ini cairan B. Ya, gue nggak bisa jelaskan secara detail ini cairan kimianya namanya apa. Karena kalau dijelaskan secara detail, takutnya ada yang jadi dukun malah gara-gara nonton video ini. Makanya kamu cukup tahu aja bahwa hal-hal seperti ini, efek dukun mengeluarkan asap adalah penipuan. Ya, ini bukan karena efek ilmu tertentu dan sebagainya. Oke? Nah, tadi yang daun ini, ya, dengan telurnya, di dalam tas si dukun sudah ada cairan juga yang ditaruh di mangkok seperti ini. Ini cairan A misalkan. Nah, cairan B-nya ditaruh di botol seperti ini. Sehingga ketika dia mau ngeluarin, dia ngerogoh-ngerogoh tas dulu, ngerogoh-ngerogoh tas sambil nuangin cairan ini ke tangannya. Ketika udah ketuang ke tangannya, dia usapin ke rambut dengan seolah-olah mendoakan. Nah, setelah diusapin ke rambut, rambutnya kan udah ada cairannya nih. Terus dia ngambil yang daun ini. Sambil diolesin cairan satu lagi yang B. Set. Nah, kalau udah dicelupin seperti ini, maka A ketemu B akan keluar asap. Gitu. Jadi udah cukup paham ya. Sudah terbongkar lagi bahwa sebenarnya alatnya masih sama. Cuma beda pengemasan aja. Kalau ini ditaruh di botol-botol kecil di dalam tasnya. Oke, lanjut lagi ke pembongkaran rahasia berikutnya. Nah, ini yang bisa kamu tiru nih di rumah. Check this out. Wush. Nah, berikutnya nih. Ini biasanya efek asapnya ditaruh di benda-benda yang katanya bertuah. Rasa soto. Bertuah. Rasa ayam bawang. Atau benda mustika katanya. Nah, ini contohnya ini nih. Ini ada apel jin biasa disebutnya ini. Ya, apel jin ini kalau korbannya ada masalah cinta, si dukun akan bilang, ini tanam apel jin biar pasangan kamu balik lagi. Kalau ada masalah keuangan, tanam ini biar laris. Padahal itu pembodohan, guys. Ya, ini harganya cuma berapa? Gue lupa nih, 15 ribuan kalau nggak salah di toko dukun. 15 sampai 20 ribu. Sebenarnya dalamnya tempat madat atau candu. Kayak rokok gitu, candu zaman dulu. Tempatnya ini nih. Nah, dukun bilang, ini akan saya isi kodam. Ciri-ciri ada kodamnya adalah ketika diusap, dia akan keluar asap. Seperti ini nih. Boleh kamera mendekat? Nih, tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Keluar asap? Tuh. Ya. Nanti ini biasanya yang nyuruh gosok nih si dukunnya, dan yang gosok adalah korbannya. Sehingga dia kaget sendiri. Wah, iya. Beneran ada loh asapnya. Wah, ini ada kodamnya nih, alik. Ini ada bertuah nih, rasa ayam bawang nih, asik. Ya kan? Efek asap kayak gini doang tuh. Wih, langsung 3 juta. Modalnya padahal cuma 10.000 sampai 15 ribuan doang. Tapi bisa dijual 3 juta. Ya, parah memang ya dukun. Ini gue akan ajarkan plus kasih tahu bagaimana cara membuatnya, guys. Kalau di toko dukun sendiri, ini dijual cairannya nih. Nah, ini dia. Sebotol gini. Warnanya tuh macam-macam. Ini dikasih pewarna agak oranye, ya, agak-agak oranye kemerahan. Kalau di toko dukun ada yang dikasih warna ya natural aja gitu. Ada yang coklat begini. Nah, ini cairannya, ini ditaruh di sini nih. Nih, ditaruh di benda yang katanya bertuahnya. Nih, diolesin gini sebelum pasiennya datang. Nah, ya kan? Jadi seolah-olah nih habis dimandiin gitu. Habis dibersihin, padahal mah diolesin cairan kimia.
Nah, kalau udah kayak gini, nanti pas pasiennya datang, coba usap. Wih, tuh, keluar asap. Wih, asik. Nah, ya kan? Kalau diusap-usap gini, katanya nih bentrokan energi nih. Kelihatan asapnya? Ya kan? Nah, jadi udah cukup paham ya? Jadi bukan di jarinya yang ditaruhin, tapi di bendanya. Sehingga korban yang datang ketipu nih. Dia di tangannya nggak ada alat apapun, kok gosok-gosok bisa keluar kodam nih. Bisa keluar asap. Wah, ini nih penipuan. Nah, cara membuatnya kayak gimana nih? Mungkin bagi teman-teman kan, toko dukun tuh di mana sih? Yang nggak tahu toko dukun ya, toko alat dukun, kamu bisa buat sendiri sebenarnya cairan gini. Cuma karena gue males ya, biasanya gue beli-beli aja sebotol gini, habisnya lama nih. Kalau cara membuatnya, dikit-dikit kamu bisa menggunakan korek api. Seperti ini. Check this out. Wush. Nah, sekarang gue akan ajarkan bagaimana cara membuatnya. Tapi gue akan ingetin dulu nih. Please, jangan salah gunakan ini guys. Gunakan ini hanya untuk hiburan aja. Kayak misalkan lagi kumpul keluarga, atau di universitas kamu, di tempat kuliah, atau di sekolah. Ya, kamu bisa bilang, nih, gue punya kekuatan untuk mengeluarkan asap. Terus kamu gosok-gosok tangan kamu kayak gini. Nah, nanti keluar asap gitu. Oke? Cara membuatnya adalah menggunakan korek. Bebas mau korek apa aja mereknya. Boleh kamera mendekat? Nih, di korek ini kan ada buat nyalahin koreknya ya guys ya. Ya. Nah, ini kamu kelet seperti ini. Pastikan yang dikelet cuma bagian atasnya aja. Jadi kertasnya nggak dikelet. Terus dibuka seperti ini. Nah, ya, dibuka atau dirobek ya. Nah, kalau udah dirobek seperti ini, kamu tekuk kayak gini. Nih. Boleh dikit-dikit dulu, misalkan setengah-setengah kayak gini. Terus kamu cari mangkok atau koin, bisa pakai koin atau mangkok. Yang ukurannya segini nih. Taruh di sini nih. Boleh. Di bawah aja. Nih, lihat. Nih. Terus kamu nyalain. Nah, kalau udah nyala, kamu bakar. Nah, kalau udah kebakar seperti ini, kita tinggal tunggu sampai apinya mati. Oke. Nah, kalau apinya sudah mati seperti ini, di balik sini, ini ada cairan guys. Kamu ambil aja cairannya, terus kamu gosokin. Seperti ini, maka akan keluar asap tuh. Ya, kelihatan nggak asapnya? Kelihatan? Nah, tuh ya. Ini sama seperti cairan tadi, cuma ini versi dikitnya. Tuh, bisa keluar asap di jari kamu tuh. Oke? Boleh? Kamera ke atas. Nah, tuh makin lama makin banyak guys. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini sama seperti cairan tadi. Makin lama makin banyak tuh kalau digosok. Seakan-akan kamu punya energi panas. Yang ketika digosokin jari kamu kayak gini, keluar asap. See? Itulah kurang lebih. Kamu bisa praktekin di rumah. Tuh, ini akan terus keluar asap tuh. Ya. Oke, jadi udah paham ya bagaimana cara membuat cairan asap yang versi sedikit tadi ya. Nah, ini berikutnya ada bagaimana kalau tangan keluar asap. Ini ada juga pernah gue ngeliat videonya, cuma gue nggak sempet simpen nih. Gue praktekin aja. Check this out. Bus. Nah, berikutnya nih. Ini gue pernah ngeliat orang naruh benda di tangannya seperti ini. Terus dia giniin. Tuh, kelihatan nggak keluar asap? Sini, ngedeket. Kelihatan nggak? Keluar kan? Ya, nah ini katanya kalau di video tersebut bilangnya benda bertuah atau benda mustika. Padahal di tangannya ini udah ada dua cairan yang tadi guys. Ada cairan A dan cairan B. Cuma gue nggak bisa jelaskan secara detail cairan apa. Ini pedih banget nih. Ini lihat, ini asapnya banyak banget karena gue tanpa campuran air sama sekali. Cairannya langsung kimia A campur B. Sehingga ketika dideketin kayak gini tuh keluarnya banyak. Dan ini nggak boleh nih guys dicampur atau disatuin karena tangan panas banget. Kalau nyampe nyampur kayak gini nih, ya jadi cukup dideketin kayak gini keluar asap. Ini sorry nih ya guys ya kalau agak-agak berkabut videonya karena ini emang asap semua nih. Efek dari cairan kimia ini nih. Ya udah kurang lebih begitu aja yang gue bisa bongkar rahasianya secara detail.
Sebenarnya ada satu lagi guys, yang pakai mesin ya. Jadi nggak usah pakai cairan kimia, tangannya kering, ada mesin kecil untuk ngeluarin asap gitu. Wah, ini tangan gue keluar asap terus nih. Ya kurang lebih kayak gitu guys ya. Bukan karena orangnya berkodam kayak gini nih. Kalau sampai ada nih ya video begini orang terus keluar asap, nah itu pakai cairan yang A dan B, bukan efek orang tersebut berkodam. Ada isi kodamnya, bukan. Hati-hati dengan penipuan-penipuan di luar sana. Ada juga yang bilang ini bukti tenaga dalam. Hati-hati guys dengan penipuan-penipuan semacam itu. Karena semuanya ini adalah efek dari kimia. Cairan A bertemu dengan cairan B. Oke, mungkin begitu aja video kali ini. Gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli Supernatural. Bye-bye.